Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Zainab Nepitupulu, semester 1 KPIA. Di sini akan menjelaskan tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terminologi hadis. Terminologi hadis terbagi menjadi 4 bagian: hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis. Kata hadis bentuk jamak dari al-ahadisu hutsana. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung 3 arti. 1. Al-jadid, yang berarti sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, yang berarti sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khobar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Dan yang ketiga, al-qorib, yang berarti sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat al-qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran diantara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23 yang berarti Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan orang-orang yang mendengar hadis atau cerita sedangkan mereka benci terhadapnya. C. Cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Dan yang terakhir, D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3, yang berarti: dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Dan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apabila seseorang mengungkapkan hadis atau rahasia, kemudian dia mengembara, maka kata-katanya adalah suatu amanah. Secara terminologi, di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis aqulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, segala perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Apa itu hal ihwal? Hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan himmah atau kemauan, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksudkan ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara' hukum taklif: 1 wajib, 2 haram, 3 mandub, 4 makruh, dan 5 mubah, sesuai dengan sighat yang ditunjukkannya. Dan yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhadisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi atau seperti bertahabus di Gua Hiro,
maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-roba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berada dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhadisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Dan yang terakhir, ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Pendapat ini, maka seseorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu. Dan yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Pembahasan yang kedua, B. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari PowerPoint di atas, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi SAW yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Seandainya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah SAW tidak taati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali, dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu, bila taat kepada beliau hanya berkenaan dengan apa yang ada dengan Al-Quran, tidak berkenaan dengan hukum tambahan dari beliau juga, maka tidak ada ketaatan khusus kepada beliau. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.